Hai, gua Bagas. Di video ini, saya ingin memperlihatkan ke kalian semua bagaimana cara membuat program sederhana atau awamnya biasa kita dengar itu ngoding. Sebelum jauh lebih lanjut, saya jelasin dulu apa itu coding. Coding adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan si komputer. Bahasa sederhananya sih seperti kalian menyuruh komputer untuk menjalankan aplikasi atau membuka aplikasi seperti misalnya file manager, browser, atau aplikasi-aplikasi game yang ada di komputer atau laptop kalian. Nah, untuk di video ini saya ingin membuat program sederhana penghitung waktu atau biasa kita kenal stopwatch. Untuk tutorial dan codingannya langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di depan layar laptop. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana membuat program penghitung waktu atau yang biasa kita sebut stopwatch. Sebelum membuat program, sebelum membuat aplikasi atau sebelum ngoding, teman-teman harus mendownload aplikasinya. Aplikasi ngoding. Aplikasi ngoding itu ada banyak seperti Python, C++, Microsoft Visual Basic. Nah, aplikasi yang saya pakai sekarang ini adalah Microsoft Visual Basic 2010 Express. Jadi buat teman-teman yang penasaran ngoding, mau belajar ngoding, teman-teman bisa mendownload Microsoft Visual Basic 2010 Express ini. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi Visual Basic-nya. Langsung aja saya pilih New Project. Setelah dipilih New Project, teman-teman bisa memilih Windows Forms Application yang paling atas. Setelah itu, klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam lembar pengerjaannya. Sebelum itu, saya mau meresize kotak form ini supaya sedikit lebih besar. Karena kita mau membuat penghitung waktu atau stopwatch, hal pertama yang akan saya masukkan ke dalam kotak form ini adalah timer. Kita cari di toolbox timer. Setelah ketemu, langsung saja masukkan ke dalam kotak form. Setelah dimasukkan, ubah intervalnya menjadi 1000. Setelah timer sudah dimasukkan ke dalam kotak form, selanjutnya text box yang akan dimasukkan ke dalam kotak form ini. Gunanya text box ini, jadi angka yang akan berjalan itu ada di dalam text box ini. Setelah itu kita masih membutuhkan dua toolbox lagi, yaitu button. Kita membutuhkan dua button untuk button start dan button stop. Oke. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam kotak form ini, teman-teman bisa atur besar kecilnya kotak text box dan kotak button. Kita resize sebentar. Lalu button 1 and button 2 ini kita ubah namanya menjadi mulai dan berhenti. Yang pertama button 1 dulu. Kita ubah menjadi mulai. Teman-teman bisa memakai bahasa Inggris juga. Saya ubah menjadi berhenti. Nah, kedua font ini ubah font style dan font size-nya. Font style-nya saya akan memilih
bold, dan font size-nya akan saya ubah menjadi 16. Supaya tulisannya muat, kita perpanjang sedikit. Dan button mulainya kita ubah fontnya sama seperti button berhenti, kita ubah menjadi 16. Kita perpanjang sedikit, lalu kita sejajarkan dan samakan panjangnya. Setelah itu, yang di text box ini kita ubah juga font size-nya. Font size-nya saya ubah menjadi 28. Dan font style-nya bold. Lalu saya akan mengisi value di text box ini. Itu sebesar 1. Karena akan dimulai dari 1. Nah, setelah sudah diatur semuanya, sekarang kita siap untuk memasukkan codingannya ke dalam kotak form ini, ke dalam timer, ke dalam tombol mulai, dan ke dalam tombol berhenti. Pertama-tama, klik 2 kali di timer 1 ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, artinya kita sudah siap untuk memasukkan codingannya. Yang pertama, codingannya textbox1.text sama dengan, kita ulang, textbox1.text plus 1. Kenapa plus 1? Karena di value yang saya masukkan itu dimulai dari 1, besarnya sebesar 1. Nah, codingan pertama sudah selesai. Lalu kita balik lagi ke desainnya. Di desain kita masukkan codingan ke tombol mulai. Klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan codingannya. Codingannya yaitu timer1.start. Jadi mau teman-teman pakai bahasa Indonesia di desainnya, di codingannya tetap memakai bahasa Inggris. Lalu untuk yang terakhir, kita masukkan codingan ke tombol berhenti. Klik 2 kali di tombol berhenti, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan codingannya seperti button 1 tadi, timer1.stop, dan enter. Setelah itu, codingan semuanya sudah selesai. Kita akan mencoba jalankan programnya, apakah berhasil atau ada yang error. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba klik mulai. Oke teman-teman, berarti penghitung waktu atau stopwatch berjalan dan berhasil. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba membuat penghitung waktu, teman-teman bisa menonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.